Naik turunnya kehidupan telah membuat kepribadian si Ilham memiliki jiwa yang sangat peduli kepada saudara-saudaranya di kampung, terutama dalam hal pendidikan. Sekarang dia telah mampu menyekolahkan puluhan anak santri di kampungnya dan melanjutkan pendidikan beberapa dari mereka ke perguruan tinggi. Namun pencapaian kemanusiaan yang begitu luar biasa itu telah dia lalui dengan kegetiran hidup hingga ke dasar kehidupan selama bertahun-tahun. Aku menghela nafas panjang sambil merasakan betapa bersyukurnya aku kepada Tuhan telah memberiku jalan kehidupan yang begitu panjang dan melelahkan hingga aku sampai kepada titik di mana aku berada sekarang ini, sama sekali tanpa melupakan Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian sambil ditemani kopi hitam kesukaanku, kopi yang berasal dari daerahku sendiri, Mandailing, menikmati udara sore ba'da sholat asar di beranda belakang rumahku, dan kepulan asap rokok masih selalu menjadi teman setiaku di kala senang ataupun susah. Ayah, ayah, panggil anakku yang paling bontot sambil menghampiriku. Sambil membuka buku pelajarannya, dia bertanya, "Ayah, ini surah apa namanya?" "Ini bukan surah Quran, nak. Ini namanya doa iftitah, bacaan yang pertama kali kita baca ketika sholat." Kemudian dia melafalkannya dengan bacaan yang lumayan bagus. Dengan umurnya yang masih 6 tahun, dia sudah hafal beberapa surah Quran namun belum bisa membaca Quran atau tulisan Arab. "Aku udah hafal berarti yang ini ya," katanya. "Iya nak, kau udah hafal itu," jawabku. Kemudian dia berlari lagi ke dalam rumah. Sepertinya dia sangat menikmati hari-hari pertamanya masuk sekolah. Tak berselang lama aku mendengar bel rumah berbunyi. "Itu Bang Arif datang," kata istriku. "Bilang aku di teras belakang," sahutku. Aku perhatikan sahabat sekaligus guruku ini berjalan dari ruang tamu hingga menghampiriku. Langkahnya anggun dan berwibawa. Dari tatapannya terlihat jelas bahwa dia adalah seorang yang sangat terdidik. Baru-baru ini dia mengatakan bahwa dia baru mendapatkan gelar profesornya di umurnya yang baru 50 tahun. Dan aku sendiri 2 tahun di atasnya secara umur. Tapi secara kearifan dan keilmuan, tentu aku masih anak kecil dibandingkan dirinya. Aku sebenarnya tidak begitu paham dengan gelar-gelar sekolahan, karena aku hanya lulusan pesantren, dan ijazah umumku hanya sampai aliyah setingkat SMA. Kira-kira 15 tahun yang lalu dia pernah kuliah di Perancis, katanya sekolah S3. Aku membayangkan betapa tingginya hasrat sahabatku yang satu ini untuk menuntut ilmu. Dia selalu aku jadikan sebagai contoh teladan bagi anak-anakku yang semuanya masih duduk di bangku sekolah. Beberapa saat dulu jika dia datang ke rumahku, aku selalu menyambutnya hingga ke gerbang pagar rumah. Tetapi dia tidak suka diperlakukan seperti itu. Itu sebabnya aku tidak beranjak dari tempat dudukku dari tadi hingga dia menghampiriku. Sangat rendah hati, seorang penuntut ilmu sejati. Semakin berisi semakin merunduk pikirku. "Assalamualaikum guru," katanya sambil menjabat tanganku. Dengan sekejap mata dia telah menanggalkan semua kelebihannya demi mensejajarkan dirinya terhadapku. Panggilan guru sendiri telah dibudayakan sejak kami di pesantren dulu, demi rasa saling menghormati sesama teman dan sahabat. Waktu di pesantren, sahabat itu tak ubahnya seperti saudara, kenyang sama-sama dan lapar sama-sama. Sangat tidak terpuji jika kita dalam perut kenyang sementara teman di gubuk sebelah sedang kelaparan karena kiriman belanja dari kampung belum datang. "Waalaikumsalam, silahkan duduk guru," sahutku. "Apa kabar guru? Gimana keluarga dan anak-anak di rumah, sehat semua?" kataku sambil memulai pembicaraan. "Alhamdulillah sehat guru. Gimana si sulung? Jadi dia lanjut kuliah ke Jepang?" tanyanya.
tentang anakku yang pertama. Alhamdulillah, dia diterima. Sekarang dia lagi nyiapin berkas-berkas untuk keberangkatannya. Mungkin 2 bulan lagi dia akan berangkat, jawabku. Syukurlah, semoga mereka menjadi anak-anak bangsa yang membanggakan bagi keluarga dan negerinya kelak. Yang nomor 2 di mana? Jadi ngambil kuliah? Tanyanya. Yang nomor 2 mudah-mudahan diterima di UI, jawabku. Wah, mantap, orang tuanya memang hebat ya. Tanpa gelar sarjana, tapi bisa mendidik anak-anaknya untuk berprestasi, timpalnya dengan sedikit kata-kata pujian. Setelah aku pikir-pikir sekarang betapa pentingnya pendidikan itu. Aku menyesal dulu telah menolak dari beberapa tawaran untuk menguliahkanku. Aku justru memilih untuk berwarung di kota yang serba gemerlapan ini. Tandasku. Kau sudah membayarnya. Kau telah melahirkan anak-anak yang berprestasi. Ratusan anak di kampungmu telah kau bantu biaya sekolahnya. Udah berapa anak di kampung yang kau bantu hingga kuliah? Tanyanya. Alhamdulillah, yang sudah lulus kuliah S1 ada 10 orang dan yang sedang kuliah ada 20 orang, jawabku. Kami yang pegawai-pegawai ini tidak akan mungkin bisa membantu menyekolahkan anak-anak sebanyak itu kalau bukan karena ada usaha lain di luar pendapatan dari gaji sebagai pegawai. Syukur-syukur bisa menyekolahkan anak sendiri, katanya. Syukurlah guru, kalian yang sekolahan dorong dengan ilmunya, yang usahawan mendorong dengan kemampuan materinya, demi anak-anak bangsa kita, tandasku. Gimana soal ekspansi usaha ke kota-kota luar Jawa? Lancar? Tanyanya. Alhamdulillah guru, kita sudah buka cabang di Makassar, Pontianak, Lampung, Padang, Pekanbaru, dan Medan. Sejauh ini lancar mudah-mudahan. Ya, biar bagaimanapun aku tak bosan-bosannya juga berterima kasih padamu. Ini tidak lepas dari pengetahuan manajemen yang kau ajarkan padaku. Dorongan dan motivasi yang selalu kau berikan mulai dari dulu hingga ke titik ini sekarang. Terima kasih pada guru Sudena, jawabku dengan penuh sukacita. Orang berilmu dengan ilmunya, usahawan dengan uangnya, katanya mengulang perkataanku sambil menepuk-nepuk pundakku. Aku tersenyum dan sekejap terbayang akan masa laluku. Waktu di pesantren dulu sebenarnya aku tidak merasa bodoh-bodoh banget. Ya, bisa dikatakan menengah lah di antara teman-teman sekelasku. Jika dibandingkan sahabatku si Arif ini, aku masih lebih unggul. Dia sering berkata bahwa peringkatnya dulu waktu pengumuman lulusan ada di sekitaran 600-an lebih dari 670 kurang lebih siswa angkatan kami. Ya, dari 14 lokal angkatan kami berarti dia sudah termasuk di urutan terakhir di kelas kami, kelas 74. Tapi jika dilihat sekarang, peringkat di kelas itu tidak mencerminkan keberhasilan seseorang. Banyak teman-temanku waktu di sekolah sering juara, tapi hidupnya sekarang biasa-biasa saja. Dan tidak sedikit teman yang biasa-biasa saja waktu di sekolah, tapi sekarang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. Guru-guru kami dulu sering berpesan di tahun-tahun terakhir kami waktu di pesantren bahwa juara itu hanya sampai di gerbang sana, sambil menunjuk ke arah gerbang sekolah. Pilihan hanya 2, jadi sampah masyarakat atau jadi pembangun umat. Aku selalu ingat pesan itu. Aku sendiri tidak tahu aku di peringkat keberapa saat lulusan, karena sebelum pengumuman aku sudah berangkat ke ibu kota untuk mengadu nasib dan mencari peruntungan. Seperti halnya kebanyakan orang di daerahku, jika merantau ke tanah Jawa ini biasanya akan berdagang atau berwarung sembako. Aku sendiri ikut berwarung dengan saudara sekampungku menjadi anggotanya. Biasanya rentang waktu yang dibutuhkan agar bisa mandiri punya warung sendiri tanpa terikat lagi dengan majikan itu kisaran 3-4 tahun masa pengabdian. Jadi tidak dibayar per bulan atau per tahun, tapi dibayar sekaligus di akhir masa kerja. Di situ nanti akan dikasih pilihan oleh majikan, apakah mau diberikan uang atau dicarikan warung untuk mandiri.